Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mimin mau cari makan dulu, guys. Bab 1726 sampai bab 1730. Setelah Li Fugui mencium bau ini, dia meminta Henry untuk membuka semua pintu dan jendela. Katie menemukan parfum itu di rumah, disemprotkan ke tubuh. Li Fugui melihat mayat berdarah di depannya. Tiba-tiba saya teringat dua orang. Dia menelepon. Alisa dan Zeus dipanggil langsung. Keduanya terbang menuju villa dalam waktu kurang dari 10 menit. Setelah masuk, meski bau darah di dalam rumah sudah berkurang banyak, mereka tetap langsung mencium bau khasnya. Sejak mereka mengikuti Li Fugui, akhir-akhir ini mereka jarang makan enak. Baru saja tiba di depan Li Fugui, Zeus buru-buru bertanya pada Li Fugui, "Tuan, apakah Anda ada hubungannya dengan kami?" Menghadapi pertanyaan Zeus, Li Fugui tersenyum dan berkata, "Sebenarnya, ini bukan masalah besar. Saya meminta Anda datang ke sini hari ini terutama karena saya ingin Anda makan enak." Porter dan Henry sedikit bingung, terutama Porter. Dengan ekspresi penasaran di wajahnya, dia menatap Zeus dan Alisa. Setelah Zeus dan Alisa mendengar perkataan Li Fugui, mereka sudah melihat sekeliling ruangan. Hanya beberapa detik kemudian, Zeus telah menemukan kelainan di sudut. Dia buru-buru bertanya pada Li Fugui, "Tuan, apakah ada orang yang baru saja meninggal di sini?" Hadapi pertanyaannya, Li Fugui mengangguk, tersenyum tipis, menunjuk ke sudut, dan berkata dengan serius kepada Zeus, "Kamu akan tahu jika kamu pergi ke sana dan melihatnya. Ini masih segar, kalian berdua bisa menikmatinya." Wajah Porter berubah menjadi hijau. Dia setengah membuka mulutnya dan menatap Zeus dan Alisa dengan tidak percaya. Zeus dan Alisa juga tidak sopan. Di bawah bimbingan Li Fugui, keduanya mendatangi tubuh itu. Melihat pria berbaju hitam yang baru saja dipukuli sampai mati di depan mereka, Zeus hampir ngiler. "Saya tidak menyangka jumlahnya begitu banyak. Kasihan sekali. Tuan, jika Anda memberitahu kami lebih awal, kami bisa membawa beberapa wadah untuk menampung darah dan menyimpannya di lemari pendingin." Li Fugui tersenyum dan berkata, "Jangan mempermalukanku seperti ini, oke? Selama kamu menyukainya, aku bisa membawamu bersamaku selama jangka waktu ini." Zeus dan Alisa dengan cepat mengucapkan terima kasih. Li Fugui melambaikan tangannya dan berkata kepada mereka berdua, "Oke, kalian makan dulu. Ada hal lain yang ingin saya bicarakan dengan Tuan Porter." Ketika Porter melihat bahwa Zeus dan Alisa benar-benar vampir, matanya hampir jatuh ke tanah. Dalam kesannya, semua vampir adalah vampir. Adapun klan vampir, meski memiliki sejarah ribuan tahun, namun mereka tidak pernah berinteraksi dengan Tiongkok. Kuncinya adalah, dia juga pernah berurusan dengan vampir. Berdasarkan pemahamannya tentang vampir, vampir adalah yang paling kecil kemungkinannya untuk mengkhianati vampir. Tapi dua orang ini di depanku, rupanya dia telah memisahkan diri dari klan vampir, dan sepertinya dia telah menjadi bawahan Li Fugui. Mungkinkah vampir juga ada di Tiongkok yang misterius? Atau mungkinkah dua orang di depan mereka ini adalah vampir yang mengkhianati klan vampir dan membelot ke Li Fugui? Sama seperti Porter yang penasaran, Li Fugui mendatangi Porter. Dia tersenyum padanya dan berkata, "Tuan Porter, ada sesuatu yang mungkin ingin saya diskusikan dengan Anda sebelumnya. Tuan Hugo dan yang lainnya akan tiba nanti. Anda mungkin harus keluar untuk menyambut mereka. Saya harap Anda bisa menyampaikan kata-kata yang baik untuk saya kalau begitu." Porter bingung. Dia memandang Li Fugui dengan bingung dan bertanya, "Tuan Li,
kata-kata baik apa yang Anda ingin saya sampaikan kepada Anda? Kamu bilang kamu sangat baik, atau apakah kamu sangat ramah kepada kami? Li Fugui berkata dengan wajah yang tampak tenang, Tuan Potter, mohon jangan melakukan perlawanan apapun. Mari kita bicarakan jika ada yang ingin kita katakan. Lagi pula, kamu menganggap tempat ini sebagai rumahmu. Ini terlalu aneh bagimu. Potter bertanya balik, kamu menganggap tempat ini sebagai rumahmu. Kenapa aku tidak melihatnya? Li Fugui berkata terus terang. Kalau begitu izinkan saya bertanya, jika saya menjadi tamu di sini, apakah saya akan berbaring di sofa dan beristirahat seperti sebelumnya? Saya pikir setelah bergabung dengan Sekte Guangming, saya akan menjadi satu keluarga dengan Anda. Jadi saya sedang santai dan berbaring di sofa berencana untuk istirahat. Apakah ini salah? Potter tercengang. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan Li Fugui. Li Fugui melanjutkan, sebaliknya, itu kamu, aku memperlakukan tempat ini sebagai rumahku sendiri, tetapi kamu memperlakukanku sebagai musuh. Kirimkan anak buahmu untuk menembakku sampai mati. Katakan padaku, dalam situasi ini, haruskah aku tetap berdiri dan menunggu kematian? Jika itu kamu dan seseorang menodongkan pistol ke kepalamu, apakah kamu akan menolak? Potter tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun, pada saat yang sama. Dia sebenarnya secara samar-samar merasa bahwa apa yang dikatakan Li Fugui masuk akal. Li Fugui memukul ketika setrika masih panas dan terus bertanya, seseorang berencana membunuh saya, dan dia memegang pistol. Dalam hal ini, jika saya membunuh orang tersebut dan memukulinya sampai mati, apakah itu dihitung sebagai pembelaan diri? Potter hanya bisa mengangguk kali ini. Li Fugui melihat ini. Lalu dia berkata sambil tersenyum, kalau begitu katakan padaku, apa yang aku lakukan malam ini dianggap sebuah kesalahan. Potter bingung dan mau tidak mau berkata, apa yang kamu lakukan tidak salah. Li Fugui menepuk bahu Porter dan berkata sambil tersenyum, apakah ini tidak cukup? Sebenarnya ada dua hal yang paling ingin saya lakukan dalam hidup saya. Yang pertama adalah membantu orang lain, dan yang kedua adalah berteman dengan orang lain. Lagi pula, saat aku berinteraksi dengan orang, aku selalu memperlakukan mereka dengan tulus. Jika kamu tidak percaya padaku, tanyakan pada Henry dan Katie sudah berapa lama mereka mengenalku, dan sekarang mereka sudah berteman dekat denganku. Li Fugui baru saja selesai berbicara. Henry segera melangkah maju dan berkata kepada Porter, Tuan Li adalah orang yang sangat baik. Dia sangat cakap, yang paling penting adalah dia tidak sombong dan ramah. Dia sangat mudah bergaul. Casey juga mulai mengatakan hal-hal baik tentang Li Fugui. Tuan Potter, agar Sekte Guangming kita memiliki bakat seperti Tuan Li, itu jelas merupakan kekayaan terbesar bagi Sekte Guangming. Tuan Potter, ketika Tuan Hugo dan yang lainnya tiba, tolong beritahu mereka betapa baiknya Tuan Li bagi kami dan Sekte Guangming. Bagaimana Potter bisa tahu, saat dia berbicara dengan Li Fugui barusan, dia telah jatuh di bawah pesona Li Fugui. Meskipun itu hanya sangat ringan, namun tanpa terlihat, pandangannya terhadap Li Fugui juga sedikit berubah. Melihat wajah Li Fugui yang penuh senyuman tulus, saya mendengar beberapa orang di sebelah saya terus mengatakan betapa bagusnya Li Fugui. Memikirkan apa yang baru saja dia lakukan pada Li Fugui. Mata Potter tiba-tiba berkaca-kaca. Melihat Li Fugui, dia tersedak dan berkata, Tuan Li, saya benar-benar minta maaf. Itu semua karena saya tidak cukup mengenal Anda. Jika saya tahu bahwa Anda adalah orang yang baik, bagaimana saya bisa melakukannya, berencana menjebakmu? Tuan Li,
Maafkan saya atas semua yang saya lakukan terhadap Anda. Pada saat yang sama, Anda dapat yakin bahwa ketika Tuan Hugo dan yang lainnya datang, saya pasti akan membujuk mereka agar Anda benar-benar menjadi bagian dari sekte Guangming kami. Setelah melihat Porter mengucapkan kata-kata tersebut dengan percaya diri, Li Fugui menunjukkan senyum bahagia di wajahnya. Dia merentangkan tangannya, memeluk Porter erat-erat. Waktunya tiba sore itu, Hugo memimpin sekelompok orang ke villa. Di antara orang-orang ini, kecuali selusin pengawal berpakaian hitam, yang paling penting adalah perwakilan dari keluarga tiga tetua. Ketiga orang tersebut adalah Neti Childe, putri ketiga dari keluarga Childe, Rouleo Omaba, putra kedua dari keluarga Omaba, dan Filipe Sisapi, putra tertua dari keluarga Filipe. Di antara ketiganya, mengatakan bahwa yang memiliki bobot terberat tidak diragukan lagi adalah Neti Child. Meskipun dia yang termuda di antara ketiganya, tahun ini dia baru berusia 26 tahun. Namun karena keluarga Childe mendukungnya, dan meskipun gadis ini masih muda, ia memiliki kemampuan yang luar biasa sejak ia masih kecil. Ketika orang lain seusianya, kebanyakan dari mereka masih bersekolah. Namun, dia menyelesaikan kuliahnya pada usia 12 tahun, memperoleh gelar doktor pada usia 14 tahun, dan membentuk pasukan tentara bayaran beranggotakan 50 orang untuk keluarga Childe pada usia 15 tahun. Dan tahun itu, dia secara langsung memimpin tim yang terdiri dari 50 orang. Dengan bantuan militer negeri Elang, dia masuk jauh ke sarang penjahat dan secara pribadi membunuh penjahat terkenal ladeng. Setelah, gadis muda itu mulai mengambil alih sebagian bisnis keluarga. Hanya dalam beberapa tahun, biarkan dia menjadi eksistensi seperti dewa di keluarga Childe. Seluruh keluarga Childe kini menganggapnya sebagai pewaris keluarga. Neti tidak akan hadir pada kesempatan seperti itu. Namun, di baru-baru ini merasa bosan, dan dia selalu ingin tahu tentang Tiongkok. Dia kebetulan mendengar bahwa seorang anak lelaki Tionghoa ajaib datang ke kota Nuewe. Neti penasaran dan mengajak anak buahnya untuk melihatnya. Adapun Luluo Omaba, dia adalah putra tertua Omaba dari negeri Saus Elang, dan status bangsawannya sudah terbukti dengan sendirinya. Dan Niu Pai, bobotnya seperti raksasa di seluruh negeri Saus Elang bahkan di barat. Saat sekelompok orang datang ke ruang tamu di bawah pimpinan Hugo, Henry dan Katie sama-sama tercengang. Mereka mengira kedatangan Hugo, penguasa sekte Guangming, akan cukup mengejutkan mereka. Tidak pernah mengharapkannya. Sebenarnya ada beberapa perwakilan keluarga veteran di antara mereka. Li Fugui mengaktifkan Nian Kungfu dan Charming Kungfu segera setelah pihak lain memasuki pintu. Sisi Porter telah ditangkap oleh keterampilan pesona Li Fugui. Tunggu sampai pihak lain baru saja masuk dari kamar. Porter buru-buru melangkah maju dan berkata sambil tersenyum meminta maaf kepada orang-orang di depannya, "Tuan-tuan, semuanya dipersilakan. Izinkan saya memperkenalkan Anda kepada Anda. Ini Tuan Li Fugui yang ingin saya perkenalkan kepada Anda. Dia berasal dari negara ajaib, Tiongkok." Niu Pai Philip berdiri lebih dulu saat ini, menatap ke arah Li Fugui, dan kemudian bertanya kepada Porter dengan dingin, "Tuan Porter, bukankah Tuan Hugo memberitahu Anda apa yang harus Anda lakukan sebelum Anda datang ke sini?" Menghadapi pertanyaan Niu Pai, pikiran Porter berbalik dan dia dengan cepat menjelaskan, "Tuan, saya telah mengendalikan Tuan Li, tetapi setelah percakapan serius dengan Tuan Li, saya menemukan bahwa Tuan Li dengan tulus ingin bergabung dengan sekte Guangming kami dan bekerja untuk sekte Guangming kami." Pelayanan pintu. Selain itu,
Tuan Li memiliki kekuatan magis Tiongkok yang sangat ajaib. Kemampuannya telah menyegarkan pemahaman saya tentang kemampuan tertinggi manusia. Di sini, saya sangat berharap semua pria dan wanita dapat menerima Tuan Li dan membiarkan dia benar-benar menjadi bagian dari sekte Guangming kami. Meskipun Li Fugui menggunakan kekuatan sihirnya, tapi karena ada hikmahnya, dia tidak berani bersikap terlalu kasar di depan begitu banyak pria kuat. Lagi pula, dia sekarang memiliki Henry yang mencintainya sampai mati. Kalau saja ada beberapa lagi, ia sangat takut perahunya akan terbalik di selokan hari itu dan menimbulkan sesuatu yang membuatnya tidak bisa mengangkat kepalanya seumur hidupnya. Jadi, sekarang setelah orang-orang ini melihatnya, bukannya aku juga menyukainya. Itu hanya akan terlihat lebih enak dipandang. Dalam keadaan seperti itu, Niu Pai dan yang lainnya tentu saja tidak melupakan tujuan mereka datang ke sini. Sesuai dengan ide sebelum datang ke sini, setelah bertemu Li Fugui kali ini. Jika pemuda Tionghoa ini benar-benar sekuat yang dikatakan legenda, kemudian mereka dapat sepenuhnya mengendalikan orang ini. Karena itu, setelah mendengarkan perkenalan Porter, Niu Pai hanya bisa mengerutkan kening, lalu berkata dengan dingin kepada Porter, "Porter, Anda terus mengatakan bahwa Tuan Li sangat berkuasa. Bolehkah saya bertanya, apa hebatnya dia?" Porter mendengar ini. Dia tertegun sejenak. "Ya, apa hebatnya Li Fugui? Mungkinkah anak ini bisa bertarung? Jika memang karena itulah mereka menjadi kuat, maka ada banyak orang dengan keterampilan hebat di dunia ini, misalnya saja para vampir yang bekerja sama dengan mereka. Vampir manapun yang lebih tinggi dari Markis, pada dasarnya mereka semua memiliki keberanian yang tidak dapat dihentikan. Karena kebingungan Mei Gong, Porter hanya mengetahui bahwa Li Fugui sangat baik dan sangat berkuasa. Namun dia tidak bisa menjawab pertanyaan spesifik tentang aspek mana yang bagus dan mana yang bagus. Saat Niu Pi melihat Porter, dia memilih diam. Dia kemudian mencibir dan berkata, "Meskipun kita tidak tahu banyak tentang Tiongkok, saya tahu ada cukup banyak pembual di Tiongkok. Tuan Li, meskipun Anda telah lulus pemeriksaan sekte Guangming kami, masih belum diketahui apakah Anda pada akhirnya akan menjadi anggota sekte Guangming kami." Li Fugui tersenyum. Dia melirik orang-orang di depannya. Lalu dia bertanya kepada Niu Pai sambil tersenyum, "Tuan, tolong beritahu saya, apa yang harus saya lakukan agar Anda bisa mengenali saya?" Hadapi pertanyaannya, fraksi Niu berkata terus terang, "Tolong berlutut dan bersujud kepada kami terlebih dahulu. Sejauh yang saya tahu, etika tertinggi di Tiongkok adalah berlutut, bukan?" Li Fugui tertawa terbahak-bahak. Dia perlahan datang ke pintu. "Pertama, lihat sekeliling halaman yang luas. Saya melihat dua pengawal berdiri di halaman." Kemudian dia berbalik dan tersenyum pada Niu Pai dan yang lainnya. "Baiklah, menurutku kamu harus mengundang semua orang yang kamu bawa terlebih dahulu." Niu Pai tidak tahu seberapa kuat Li Fugui. Dia perlahan berjalan ke sofa di sebelahnya dan duduk. Lalu dia berkata dengan ekspresi agak bangga di wajahnya, "Tuan Li, apakah menurut Anda kami tidak dapat membunuh Anda?" Li Fugui tertawa terbahak-bahak. Dengan ekspresi santai di wajahnya, dia berkata dengan nada ringan, "Bunuh aku tidak membual hari ini. Apalagi kalian. Bahkan jika ada 180 sampah sepertimu, jangan pernah berpikir untuk menyakitiku. Bahkan sehelai rambut pun di kepalaku." Ngomong-ngomong soal, senyuman di wajah Li Fugui telah menghilang tanpa bekas. Hugo dan yang lainnya juga menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Neti kemudian melangkah maju. Li Fugui bertanya dengan penuh minat, "Tuan Li, berdasarkan apa yang Anda katakan, apakah Anda masih berencana untuk menyakiti kami?"
Li Fugui menatap Nettie, yang secantik bunga di depannya, dan berkata sambil tersenyum, "Si cantik ini, jangan khawatir. Bahkan jika aku menyakitimu hari ini, aku hanya akan menyakiti mereka. Untuk wanita cantik seperti kamu, aku pasti tidak akan menyentuhmu." Sehelai rambut di kepalaku, dengarkan ini. Nettie tersenyum dan berkata, "Tuan Li, sebenarnya kami datang ke sini hari ini hanya untuk menemui Anda, karena kami mendengar bahwa Anda sekarang sangat terkenal di Tiongkok, dan Anda mengendalikan sesuatu yang dapat mendominasi Tiongkok. Selain itu, karena Anda bisa datang untuk menemukan Sekte Guangming kami dan menarik perhatian keluarga tua Sekte Guangming kami dalam waktu sesingkat itu, menurut saya Anda tidak ingin bergabung dengan kami begitu saja, bukan?" Sambil berbicara, Nettie perlahan mendatangi Li Fugui dan duduk di sampingnya. Li Fugui menjadi tertarik pada gadis di depannya, dia tidak mengharapkan hal itu. Gadis muda ini sangat bijaksana, tapi sekarang, Li Fugui tidak terlalu menunjukkan kekuatannya sebelumnya. Dia tidak akan pernah memilih untuk mengungkapkan pemikirannya yang sebenarnya kepada orang-orang ini. Bahkan jika kamu berkata itu juga setelah bertemu dengan semua tetua Sekte Guangming. Lagi pula, sekelompok orang di depan saya tampaknya sangat penting di Sekte Guangming. Tapi orang yang benar-benar mengontrol arah perkembangan Sekte Guangming adalah kepala keluarga di belakang mereka. Jadi, ketika Nettie selesai menanyakan pertanyaan ini, Li Fugui hanya tersenyum dan berkata, "Nona Nettie, saya tidak menyangka Anda begitu pintar. Karena Anda telah mengetahui hal ini, saya akan mengatakan yang sebenarnya. Kali ini saya datang ke negara Yingjiang dan bergabung dengan Sekte Guangming, sebenarnya bukan hanya untuk bergabung dengan Anda. Ya, kalian tidak memenuhi syarat. Jika bisa, tolong bawa saya menemui tetua sebenarnya dari Sekte Guangming kalian." Saat ini, Luluo tiba-tiba mengutuk palsu. "Apa katamu? Kamu sebenarnya mengatakan bahwa kami tidak memenuhi syarat. Kalau begitu beritahu kami, siapa yang memenuhi syarat untuk menemuimu?" Niu Pai mengerutkan kening dan berdiri. Dengan kebencian yang tak ada habisnya di matanya, dia menatap Li Fugui dan berkata kata demi kata, "Tuan Li, saya menyarankan Anda untuk berhati-hati saat berbicara. Anda harus tahu bahwa di Guangming Men, biarkan sendirian seorang inisiat sepertimu yang baru bergabung dengan kami, bahkan seseorang dengan status Potter pun akan kesulitan bertemu dengan kami." Ngomong-ngomong soal, Li Fugui tidak ingin lagi berbicara omong kosong dengan Niu Pai dan yang lainnya. Dia bersandar di sofa tampak santai, tersenyum pada Niu Pai dan yang lainnya dan berkata, "Baiklah, Anda dapat menghubungi kepala keluarga Anda masing-masing dan beberapa tetua dari Sekte Guangming dan meminta mereka untuk datang ke kota Nuoiwe sekarang. Temui aku. Kalau tidak, jangan pernah berpikir untuk pergi dari sini." Meskipun Porter sangat menyayangi Li Fugui, tapi setelah dia mendengar apa yang dikatakan Li Fugui, Porter masih kaget dan berkeringat dingin, dia melangkah maju dengan cepat. Dengan penuh kegelisahan, dia berkata kepada Li Fugui, "Tuan Li, jika ada yang ingin Anda katakan, tolong beritahu saya. Jangan marah dulu." Dikatakan, Porter segera mendatangi Niu Pai dan berkata kepada Niu Pai dengan suara rendah, "Tuan, mohon jangan marah. Saya pikir Tuan Li tidak akan pernah melakukan hal seperti itu." Petik 2. Namun, Porter belum selesai berbicara, tanpa diduga, Niu Pai tiba-tiba berbalik dan menendang perut Porter dengan keras. Setelah mengusir Porter, fraksi Niu yang bodoh justru mengumpat dengan keras, "Palsu. Saya telah berada di negeri Yingjiang selama bertahun-tahun. Bahkan jika orang terkaya di negara lain melihat saya, dia tidak akan sombong seperti Anda."
Saya tidak menyangka bahwa Anda, anak nakal, berani melakukan itu hari ini. Katakan ini di depanku. Nona Neti, izinkan saya membiarkan anak buah saya mematahkan kakinya dan biarkan dia melihat betapa kuatnya kita terlebih dahulu. Tujuan Neti sama dengan tujuan Niupi dan lainnya. Semua yang harus mereka lakukan ini untuk mengendalikan Li Fugui dan membuka pintu ke Tiongkok. Dan kini penampilan Li Fugui telah memenuhi hati Neti dan yang lainnya dengan ketidaksenangan. Dia berpikir untuk mematahkan kaki Li Fugui saja. Neti mengangguk sedikit. Melihat hal tersebut, Niu Pai langsung berbalik dan melambaikan tangannya kepada keempat pria yang dibawanya. Ayolah, kakinya pasti patah hari ini. Kata-kata itu jatuh begitu saja. Alisa dan Zeus, yang sudah makan dan beristirahat di dekatnya, segera terbang. Namun tidak sebelum mereka berdua berbicara, Li Fugui melambai kepada mereka berdua dan berkata, pergilah ke samping untuk istirahat dulu. Alisa dan Zeus memasang ekspresi kekhawatiran di mata mereka. Li Fugui bertanya, Tuan, bisakah Anda melakukannya? Li Fugui tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Dia perlahan duduk tegak, menatap keempat pria berbaju hitam yang mengelilinginya, dan berkata sambil setengah tersenyum, jika kamu ingin mati, kamu bisa datang ke sini sekarang. Seorang pengawal yang bisa muncul di keluarga Philip. Semuanya adalah master berpengalaman, tentu, para ahli di sini hanya untuk penutur bahasa Mandarin. Jika melawan prajurit kuno seperti Li Fugui, bahkan para pejuang kuno dari Huaxia yang baru saja mulai berlatih dan belum mencapai level Ming Jin, semuanya adalah makanan ringan yang tidak berguna. Hanya, Niu Pai dan yang lainnya tidak mengetahui hal ini. Dalam kesan mereka, meskipun seni bela diri Tiongkok sangat kuat, mereka tidak dapat menahan jumlah mereka yang besar. Dihadapkan pada provokasi Li Fugui, anak buah fraksi Niu mengepalkan tangan mereka dan langsung bergegas menuju Li Fugui. Li Fugui duduk tak bergerak di sofa, dia menunggu sampai dua dari mereka bergegas menghampirinya. Li Fugui kemudian mengambil tindakan dan mengangkat kakinya. Ledakan. Hanya suara teredam yang terdengar, tunggu hingga semua orang melihat ke arah suara. Tanpa diduga, kaki Li Fugui langsung menendang perut pria berbaju hitam di depannya. Li Fugui mencabut telapak kakinya dengan tenang, ada sedikit rasa jijik di matanya. Berkata kepada Henry di sebelahnya, Henry, ambilkan aku air. Aku ingin mencuci kakiku. Pria berbaju hitam yang dipukul oleh Li Fugui jatuh ke tanah. Setelah Li Fugui berbalik, tiba-tiba Henry berdiri. Sebelum ketiga pria berbaju hitam yang masih linglung kembali sadar, Li Fugui melintas di depan mereka bertiga seperti kilat. Bang bang bang. Hanya 3 pukulan, ketiga orang itu langsung tersingkir. Setelah ketiga orang tersebut terbunuh, Li Fugui mendekati Niu Pai terlebih dahulu, membungkuk menatap mata Niu Pai yang sebesar telur, dan bertanya sambil tersenyum, Tuan, apakah Anda masih ingin membunuh saya sekarang? Niu Pai membuka mulutnya setengah terbuka, saya tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk beberapa saat. Li Fugui mengulurkan tangannya, menepuk pipi Niu Pai, dan berkata sambil setengah tersenyum, Tuan, saya rasa belum terlambat bagi Anda untuk menghubungi kepala keluarga Anda masing-masing sekarang. Jika saya berubah pikiran nanti, Anda masih ingin melakukannya menghubungi satu sama lain. Kepala keluarga tidak memiliki kesempatan. Wajah Neti tampak sedikit bangga sekarang, tapi sekarang. Wajah yang awalnya berwarna merah muda sekarang tampak seperti lapisan es yang jatuh di atasnya. Saat ini, dia hanya menyesal datang ke kota. Lagi, itu berarti mengkhawatirkan hidup dan mati diri sendiri. Lu Luo benar-benar ketakutan dengan kekuatan bertarung super yang ditunjukkan Li Fugui barusan. Bibirnya bergetar. Dia buru-buru berkata kepada Li Fugui, Tuan Li,
saya. Izinkan saya menghubungi ayah saya, Tuan Obama, sekarang. Senyuman puas muncul di bibir Li Fugui, dan dia berkata terus terang kepada Lu Luo, "Kalau begitu tolong hubungi dia secepatnya. Oh, mari kita bicara baik-baik. Katakan saja saya mengundang dia ke sini sekarang untuk membahas sesuatu yang sangat penting." Nyatanya, Li Fugui tidak menyangka masalah ini bisa berjalan lancar. Awalnya dia mengira dia ingin bertemu dengan para tetua. Pastinya akan memakan banyak waktu. Tapi hari ini Lu Luo dan yang lainnya datang ke pintu. Dia bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk bertemu dengan para tetua dari Sekte Guangming ini sesegera mungkin. Andai saja aku bisa bertemu orang-orang ini, dia percaya bahwa dengan kekuatannya sendiri, tidak akan sulit untuk membuat orang-orang ini mematuhi perintahnya sepenuhnya. Saat Lu Luo mengeluarkan ponselnya, setelah menghubungi nomor Omaba yang sedang menerima tamu tidak tahu apa yang terjadi di sini. Dia bertanya sambil tersenyum, "Lu Luo, apa kabar? Apakah kamu pernah bertemu dengan anak ajaib dari Tiongkok ini?" Suara Luo Luo sedikit bergetar ketika dia berbicara, dan dia dengan hati-hati berkata kepada ayahnya, "Ayah, kami telah bertemu Tuan Li, tapi Tuan Li, dia akan menciummu dan datang ke sini secara langsung." Obama sedikit bingung. Pertanyaan, "Apa katamu? Izinkan saya datang." "Ada apa? Apakah kamu masih ragu-ragu tentang masalah sepele seperti itu?" Lu Luo berbisik, "Tidak, ayah, segalanya mungkin lebih rumit dari ini. Ayah, sebaiknya ayah datang ke sini sendiri. Jika ayah tidak datang, Nona Neti, Tuan Niu Pai, dan saya semua mungkin akan dibunuh oleh Li." "Singkirkan itu, Tuan." Obama terkejut. Dia bertanya dengan tidak percaya, "Apa yang kamu katakan? Apakah dia mengatakan bahwa dia masih berencana untuk menyakitimu? Tidakkah dia tahu bahwa bahkan seluruh negara Saus Elang sekarang mendengarkan pengaturan Sekte Guangming kita?" Ketika Lu Luo benar-benar berencana untuk menjelaskan, Li Fugui melangkah maju, mengambil ponsel Lu Luo, dan kemudian tersenyum terus terang kepada Obama, "Tuan Obama, justru karena saya tahu bahwa Sekte Guangming Anda sangat kuat sehingga saya mengundang Anda ke sini. Jika kamu tidak datang menjemput putramu hari ini, dia mungkin dalam bahaya." Hati Obama terasa seperti ada di tenggorokannya. Dia buru-buru berkata, "Tuan Li, tolong beritahu saya apa yang ingin Anda katakan. Jangan pernah menyakiti anakku." Li Fugui tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, selama kamu setuju untuk datang menemuiku, aku tidak akan pernah menyakiti mereka sehelai pun. Oh, selain itu, setelah kamu datang ke kota Nuoewe, kamu bisa datang langsung ke Kastil Billy untuk mencariku. Aku akan menunggumu di sana. Tinggalkan ini." Li Fugui langsung menutup telepon. Dia kemudian menoleh untuk melihat Neti dan orang lain di sebelahnya. Lalu tersenyum dan berkata kepada mereka, "Nona Neti, Tuan Kou Pai, apakah Anda di sini untuk menelepon keluarga Anda masing-masing? Atau apakah Anda menunggu sampai Anda mendapatkan kastil yang Anda berikan aku? Bagaimana kalau menelepon mereka lagi? Kecelakaan seperti itu." Neti dan yang lainnya tertangkap basah. Pikirkan kembali masa lalu. Pernahkah mereka mengalami pengalaman seperti itu? Seperti yang dikatakan Niu Pai tadi. Orang-orang terkaya di beberapa negara menemui mereka dan memperlakukan mereka dengan sangat hormat. Tapi hari ini, di depan saya adalah pemuda dari Tiongkok ini. Dia benar-benar akan melakukan sesuatu seperti menyandera mereka. Mungkinkah itu? Apakah memang ada orang di dunia ini yang tidak takut mati? Sambil memikirkan hal ini, Neti menatap mata Li Fugui dan menanyakan kata demi kata, "Tuan Li,
Pernahkah Anda memikirkan betapa seriusnya konsekuensi dari melakukan hal ini? Apakah Anda tidak takut kami akan langsung memblokir perekonomian Tiongkok Anda karena kemarahan kami? Apakah kamu tidak takut kami akan membiarkan beberapa negara melancarkan perang secara langsung? Neti bisa mengatakan itu. Dia mempunyai kekuatan untuk melakukan hal seperti itu. Tapi Li Fugui tersenyum santai dan berkata, "Tentu saja, saya tahu kamu memiliki kekuatan seperti itu. Tapi jangan lupa, kamu adalah bola di tanganku sekarang. Sebelum kamu memulai perang, aku bisa meratakanmu dan mengelilingimu. Mundur selangkah, kamu sangat kuat, tapi saya ingin memimpin, dan jumlahnya kurang dari 20 atau 30 orang. Jika saya tidak bergabung dengan sekte Guangming Anda sebelumnya, mungkin saya tidak akan dapat menemukan keberadaan Anda. Tapi sekarang, aku telah bergabung denganmu, dan denganmu di tanganku, mudah bagiku untuk menemukan para tetua dari sekte Guangmingmu. Mungkin aku bisa menemukan ayahmu terlebih dahulu sebelum kamu memulai perang ini. Bunuh kepala keluargamu tanpa ada yang menyadarinya. Ngomong-ngomong, kamu bisa memikirkannya sekarang. Jika para tetua dari sekte Guangmingmu ini dibunuh satu demi satu, apakah negara Yingjiang dan sekte Guangmingmu akan tetap berjaya seperti sekarang?" Fraksi Niu tertawa keras saat ini dan berkata dengan nada meremehkan Li Fugui, "Bunuh para tetua kami dari sekte Guangming. Kamu pikir kamu ini siapa? Apakah kamu Tuhan? Apakah kamu masih pangeran dari klan darah? Wah, kamu boleh menyombongkan diri. Tapi sebelum kamu menyombongkan diri, kamu ingin melihat dengan jelas siapa yang kamu sombongkan di depan." Dengarkan ini, Li Fugui juga tidak menjelaskan. Sebaliknya, ia mengedarkan vitalitas dalam tubuh. Lalu dia melirik seorang pria berpakaian hitam yang berdiri di sampingnya. "Hancurkan energi melalui jari-jari Anda." Bola vitalitas tak kasat mata menembus langsung ke dada pria berbaju hitam, langsung menghancurkan hati lawannya. Saat pria berbaju hitam itu muntah darah dan jatuh ke tanah, Li Fugui kemudian tersenyum dan bertanya kepada Niu Pai, "Tuan Niu Pai, menurut Anda apakah saya memiliki kekuatan untuk membunuh kepala keluarga Philip Anda tanpa ada yang menyadarinya?" Di manakah faksi Niu pernah melihat metode pembunuhan yang keterlaluan seperti itu? Dia melihat ke belakang, dia melirik pria berbaju hitam yang jatuh ke tanah. Melihat pihak lain benar-benar marah dan mati, Niu Pai dengan cepat melangkah maju dan menarik lengan pria berbaju hitam itu dengan tidak percaya. Dia melihat lebih dekat ke pria berbaju hitam yang dadanya berlubang. Dia mendongak, dia mengalihkan perhatiannya ke Li Fugui lagi. Li Fugui berdiri perlahan, dia tersenyum dan berkata, "Mungkin kamu tidak percaya, tapi aku berkata siapapun yang aku lihat sekarang akan mati. Apakah kamu percaya?" Chow Pai dan Neti sama-sama memilih diam. Li Fugui mulai menggunakan tindakan untuk membuktikan bahwa perkataannya benar. Dia tersenyum dan menatap pria berbaju hitam itu. Vitalitas yang kuat di tubuhnya berkumpul menjadi bola tak terlihat di telapak tangannya, di ujung jari Anda. Saat ketiga pria berbaju hitam yang ditemukan oleh Li Fugui jatuh ke tanah, bibir Niu Pai terus bergetar, matanya penuh ketakutan, dan tubuhnya mulai mundur. Ketika Li Fugui melihat ini, dia mendapatkan kembali kekuatannya, mendatangi Niu Pai sambil tersenyum, dan meletakkan tangannya di bahu Niu Pai. Dia berkata terus terang, "Tuan, apakah Anda akan menelepon kepala keluarga Philip Anda sekarang, atau Anda ingin saya pergi mencari mereka?" "Oh, aku lupa memberitahumu. Jika aku pergi mencari mereka sekarang, aku tidak akan membicarakan apapun dengan mereka. Aku akan membunuhnya, dan kemudian membiarkan seseorang yang bersedia menggantikan keluarga Philipmu mengambil alih keluargamu sepenuhnya." Tindakan Li Fugui membuat orang-orang di depannya lengah.
Awalnya berdasarkan status mereka di dunia ini, sangat tidak mungkin diancam seperti ini. Tapi sekarang, menghadapi masalah Li Fugui yang tidak masuk akal, mereka tidak punya kesempatan untuk melawan. Bunuh orang ini. Tapi orang-orang yang mereka bawa ini bukan tandingan pria di depan mereka. Gunakan sumber daya keuangan keluarga yang besar untuk memaksa orang ini agar tunduk. Tapi Li Fugui tidak memberi mereka kesempatan untuk menunjukkan kekuatan mereka. Faksi Niu benar-benar tidak terorganisir. Begitu Li Fugui selesai berbicara, dia melihat tubuh yang tergeletak di tanah dari sudut matanya dan buru-buru mengeluarkan ponselnya. Saat menghubungi ayahnya, Niu Pai hanya bisa gemetaran. Dia berkata dengan hati-hati kepada Li Fugui, "Tuan Li, tolong jangan marah. Saya hanya bercanda dengan Anda. Saya akan menghubungi ayah saya sekarang." Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Selama kamu bersedia menghubungiku, jangan khawatir, selama kamu mendengarkanku, aku pasti tidak akan menyakitimu. Tuan Potter juga baru saja mengatakan bahwa saya adalah orang yang baik. Kali ini saya datang menemui Sekte Guangming Anda. Saya hanya ingin bekerja sama dengan Anda. Saya tidak ingin menjadi musuh Anda." Ngomong-ngomong soal, Li Fugui memandang Neti Chil di sebelahnya. Membandingkan Luluo yang mengagumkan dan tidak berguna, daya tahan mental Neti jauh lebih kuat. Kedua pria dewasa itu kini berada dalam kekacauan. Tapi Neti, meski pucat karena ketakutan, tapi setelah melihat mata Li Fugui, Neti masih sedikit mengangkat sudut mulutnya, dan bertanya pada Li Fugui sambil setengah tersenyum, "Tuan Li, sepertinya Anda memiliki harapan besar untuk bekerja sama dengan kami kali ini." Dengarkan ini, Li Fugui berkata terus terang sambil tersenyum, "Lihat apa yang kamu katakan, jika aku tidak memiliki harapan yang tinggi, bagaimana aku bisa melakukan perjalanan ribuan mil untuk datang kepadamu? Ngomong-ngomong, Nona Neti, keluarga anak Anda bisa dikatakan terkenal di dunia ini. Sepertinya kakekmu Los Childe yang bertanggung jawab atas urusan keluargamu sekarang, kan?" Neti relatif tenang sekarang, tapi sekarang, setelah mendengar Li Fugui menyebut nama kakeknya, Neti tidak bisa lagi tetap tenang, karena sejak 20 tahun yang lalu, pihak keluarga telah mengumumkan kepada publik bahwa Los Chills telah meninggal dunia. Namun hanya orang-orang di dalam keluarganya, dan orang-orang terdekatnya, yang mengetahui bahwa Los sebenarnya masih hidup. Dan alasan mengapa Los diumumkan telah meninggal, pasalnya, usia Los sudah melampaui batas kelangsungan hidup manusia. Ketika diumumkan bahwa kakek saya telah meninggal dunia, Los berusia lebih dari 140 tahun, jika Anda terus hidup. Pada saat itu, kemungkinan besar hal itu akan membawa masalah yang tidak perlu pada keluarga mereka. Berdiri di dunia ini untuk waktu yang lama, anggota keluarga anak tahu betul bahwa tidak ada yang bisa dilakukan terlalu banyak. Meski keluarga Childe bisa mengendalikan hidup dan mati suatu negara, namun mereka juga tahu bahwa bukan mereka sendiri yang membiarkan keluarganya memiliki apa yang mereka miliki saat ini, melainkan miliaran umat manusia. Dalam perjalanan panjang sejarah umat manusia, keluarga mereka tidak lebih dari sebuah perahu kecil. Dan tidak diragukan lagi bahwa orang yang membawa perahu kecilnya adalah manusia. Oleh karena itu, setelah keluarganya berkembang ke tahap tertentu, mereka jarang tampil di hadapan dunia dan mulai memanipulasi orang lain untuk melayani keluarganya. Di permukaan, tidak masalah jika dunia mengetahui umur panjang Los. Namun jika kita mempertimbangkan sifat manusia, orang pasti akan bertanya-tanya mengapa semua anggota keluarganya di dunia bisa hidup lebih lama. Dan bukan hanya satu atau dua orang yang hidup lebih lama, tapi satu kelompok. Beberapa orang akan mengatakan penawaran khusus.
Beberapa orang mungkin juga mengatakan bahwa orang-orang di keluarganya adalah orang yang periang dan secara alami hidup lebih lama. Dengan ketentuan, harus ada moderasi dalam segala hal. Selama batas ini terlampaui, penawaran khusus apapun yang tidak masuk akal atau umur panjang tanpa rasa khawatir adalah omong kosong. Siapapun yang memiliki sedikit otak akan memikirkannya. Di balik layar, pasti ada beberapa rahasia yang tidak diketahui. Untuk menghentikan pembicaraan orang banyak dan pada saat yang sama, agar perahu kecil keluarga anak tersebut dapat berlayar lebih jauh. Kematian anggota keluarga penting telah direncanakan sebelumnya. Setelah Los mengumumkan kematiannya kepada publik, dia sudah lama tinggal di villa dan kastil di istana mereka. Di seluruh dunia, seseorang yang mengetahui hal ini. Totalnya tidak lebih dari 20, dan lusinan orang ini semuanya adalah anggota keluarga mereka sendiri. Tidak mungkin orang luar mengetahuinya, tapi sekarang. Dilihat dari nada bicara Li Fugui, pria ini sepertinya tahu kalau kakeknya masih hidup. Terkejut, Nettie menarik napas dalam-dalam. Sebelum dia dapat berbicara, dia tidak ingin Porter berdiri di sampingnya dan bertanya kepada Li Fugui dengan rasa ingin tahu. Tuan Li, Tuan Ross meninggal 20 tahun yang lalu. Masalah ini tidak memiliki orang terhormat di dalam dunia. Semua orang tahu, apakah kamu tidak tahu tentang ini? Li Fugui tidak pergi menemui Porter, sebaliknya, dia menatap Nettie tanpa mengubah ekspresinya. Nettie menjadi lebih yakin akan kecurigaannya, dia menjilat bibirnya yang kering. Otak berpacu, setelah berpikir sejenak, Nettie berkata dengan serius kepada Li Fugui, Tuan Li, bisakah Anda dan saya menemukan tempat di mana tidak ada orang di sekitar untuk mengobrol sebentar? Li Fugui berkata sambil tersenyum, tentu saja, tapi tidak perlu mencari tempat. Bukankah kita akan segera ke Kastil Billy? Saat kita pergi ke sana, kamu bisa mengemudi dan kita bisa pergi ke sana bersama-sama. Selesai, Li Fugui dengan serius memperingatkan Alisa dan Zeus, kalian berdua, kalian harus berhati-hati saat membawa Tuan Niupai dan Tuan Luluo ke kastil. Oh, Henry dan Potter, kalian harus ikut juga. Setelah Alisa dan Zeus mengangguk, Li Fugui kemudian tersenyum pada Nettie di depannya dan berkata, Nona Nettie, ayo pergi. Nettie mengikuti Li Fugui, keduanya keluar. Nettie tidak berbicara omong kosong. Setelah masuk ke dalam mobil, dia melihat Li Fugui duduk di kursi penumpang. Di jalan, Nettie bertanya dengan serius kepada Li Fugui, Tuan Li, bagaimana Anda tahu bahwa kakek saya Los masih hidup? Li Fugui tersenyum misterius dan berkata kepada Nettie, kamu memberitahuku. Bersambung.